Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fahru Raji. Insya Allah di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai peranan kepala sekolah terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. Materi yang akan saya sampaikan yaitu kebijakan kepala sekolah terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. Seperti itu. Yang pertama adalah formulasi kebijakan. Perumusan suatu kebijakan oleh kepala sekolah disebut dengan formulasi kebijakan. Menurut Mahanggi, melalui penelitiannya di SMA Negeri di Kabupaten Purbalingga, bahwa formulasi kebijakan kepala sekolah terhadap program bimbingan konseling adalah yang pertama, evaluasi, yaitu mengevaluasi program bimbingan konseling yang telah dilaksanakan pada ide kepala sekolah. Terus mengkomunikasikan atau brainstorming, menyampaikan keputusan kebijakan tahun ajaran sebelumnya. Artinya bimbingan konseling yang tahun kemarin itu dievaluasi oleh kepala sekolah apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Apabila sudah terlaksana dengan baik, maka kebijakan kepala sekolah pada saat itu adalah memperbaiki, tapi melanjutkan tren positifnya. Nah, sedangkan kalau misalkan kebijakan kepala sekolah terhadap evaluasi apakah sudah atau tidak terlaksananya bimbingan konseling, sedangkan misalkan tidak terlaksana sepenuhnya, maka kebijakan kepala sekolah adalah terus menggarap di mana letak kesalahan bimbingan konseling tersebut. Seperti itu. Yang kedua adalah rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya perbaikan program sebelumnya, seperti yang saya sebutkan dan tadi. Jadi kepala sekolah, kebijakan sekolah itu adalah meminta atau mendapat rekomendasi atau masukan-masukan dari berbagai pihak terhadap bimbingan konseling di sekolah tersebut, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum, seperti itu. Kemudian pengusulan, yaitu usulan guru bimbingan konseling mengenai permasalahan dan kebutuhan dalam program BK. Artinya kepala sekolah memberi masukan terhadap guru BK mengenai permasalahan dan kebutuhan dalam program bimbingan konseling. Misalkan dalam bimbingan konseling tersebut belum terpenuhinya standar nilai, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah keputusan kepala sekolah. Setelah mendapatkan usulan dari guru BK dan dengan berbagai pertimbangan, maka usulan tersebut direalisasikan menjadi kebijakan. Nah, ketika kepala sekolah mendapat usulan dari guru BK atau dari pihak luar, maka yang harus dilakukan oleh kepala sekolah adalah merealisasikan kebijakan usulan tersebut menjadi kebijakan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi berupa merealisasikan rencana-rencana pelaksanaan bimbingan konseling yang telah dirumuskan menjadi kebijakan. Nah, setelah menjadi suatu kebijakan kepala sekolah atau aturan yang dibuat oleh kepala sekolah, maka yang harus dilakukan oleh kepala sekolah adalah mengimplementasi atau merealisasikan kebijakan yang dia buat, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi kebijakan. Nah, dalam evaluasi dilaksanakan dengan pertemuan berkala kepala sekolah dengan guru BK. Nah, dalam evaluasi kebijakan artinya kepala sekolah melakukan rapat atau pertemuan khusus antara kepala sekolah dengan guru BK. Artinya jadi dilihat di mana sih letak kesalahan, apakah sudah bimbingan konseling tersebut udah terlaksana dengan baik atau belum. Nah, maka di sini adanya evaluasi kebijakan. Nah, hal ini dikarenakan dalam setiap pelaksanaan bimbingan konseling seringkali ditemukan hambatan-hambatan seperti kurangnya prioritas bimbingan konseling, kesalahan dalam penyampaian bimbingan konseling, terus sumber daya manusia di bimbingan konseling apakah sudah terpenuhi atau belum, seperti itu. Sehingga dengan adanya evaluasi kebijakan ini diminimalisir adanya anggapan peserta didik terhadap bimbingan konseling. Artinya anggapan peserta didik tuh misalkan jelek. Nah, maka evaluasi kebijakan itu membuat atau membahas
kenapa sih bisa jelek bimbingan konselingnya seperti itu. Dengan begitu bisa tercapainya bimbingan konseling yang baik dan benar seperti itu. Sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.